Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Gereja Bethel Indonesia ya, di mana Gereja Bethel Indonesia ini sangat tidak memberi wajah ya, atau tidak peduli atau tidak menghargai pemerintah Indonesia yang sudah menetapkan status dari Saifuddin Ibrahim menjadi seorang tersangka. Ya, jadi kita tahu bahwa Saifuddin sekarang masuk menjadi salah satu orang yang paling dicari atau DPO atau buronan lah ya yang melarikan diri ke luar negeri. Diundang atau dipanggil ke Barreskrim Polri tidak mau ya. Jadi Saifuddin menghindari panggilan tersebut, tidak mau pulang untuk menjumpai atau mendatangi Baris Krim Polri untuk memberikan kesaksian. Sehingga status Saifuddin sekarang resmi menjadi tersangka dan ingin dibawa pulang oleh kepolisian Indonesia. Walaupun kita tahu banyak sekali hambatan yang dijumpai ya oleh kepolisian negara kita, negara Indonesia ini dalam membawa pulang tersangka satu ini ya, tersangka penistaan agama iya, berita hoax juga iya, ujaran kebencian juga iya, banyak sekali sih ya, padahal belum lagi saranya ya, saranya penghinaan kepada suku-suku tertentu, kepada tokoh-tokoh tertentu ya. Jadi banyak sekali kalau Saifuddin ini ya, dia punya pasal udah berlapis dan memang hukumannya itu udah hukuman paling berat lah, salah satu orang yang akan dijatuhkan hukuman paling berat kalau diadili ya, kalau bisa diadili. Dan Saifuddin Ibrahim sekarang bersembunyi di Amerika ya, kita tahu dia di sana makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan, dan yang luar biasanya dia masih bisa khotbah. Ya, dia masih bisa khotbah karena memang nggak mungkin orang kasih dia makan ya tidur gratis terus. Karena hotel dan makan dia kan dibiayai oleh beberapa orang di sana ya, beberapa pelayan Oten ya, beberapa pelayan Tuhan mereka mengklaim dirinya, dan itu tersebar di beberapa gereja. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika tentu saja nggak mungkin bergereja hanya di satu tempat. Masing-masing punya gereja masing-masing. Dan sebagai timbal balik, Saifuddin mendatangi gereja-gereja tersebut untuk memberikan khotbah atau untuk kerja lah. Ya, nggak mungkin kasih dia makan dan tidur gratis terus. Saifuddin juga diberikan pekerjaan supaya bisa dapat penghasilan lumayan. Kalau gerejanya di Amerika, ya terus kantor gereja tersebut di Amerika, kita nggak ada masalah. Ya, kita nggak ada masalah kalau dia memang diundang oleh gereja Amerika. Anggap sajalah gereja Amerika itu tidak menghargai Indonesia. Ya nggak masalah, karena dia juga nggak kenal. Ya, walaupun mungkin pendirinya atau orang-orangnya dulu mantan orang Indonesia yang sudah pindah ke warga negaraan menjadi warga Amerika, itu masih nggak masalah. Ya, jadi misalnya contoh Rudi Gunawan pernah menjadi orang Indonesia, tapi sekarang sudah jadi orang Amerika, buka gereja di Amerika, undang Saifuddin khotbah, ya udah, anggap saja dia nggak menghargai pemerintah kita ya, gitu kan? Terus yang saya nggak habis pikir adalah bagaimana mungkin gereja Bethel Indonesia, namanya saja sudah gereja Bethel Indonesia, itu mengundang Saifuddin yang notabene sudah jadi tersangka untuk khotbah di gerejanya. Ya, jadi untuk khotbah supaya dapat PK, persembahan kasih, dapat gaji lah kasarnya. Bagaimana mungkin Anda ya atau GBI yang notabene kantor pusatnya di Indonesia sebegitu tidak menghargainya pemerintah Indonesia? Dan seharusnya pemerintah Indonesia panggil nih pengurus GBI, panggil orang-orang di sinode GBI, terutama GBI Rocks ya. GBI Rocks itu adalah salah satu cabang di dalam GBI. Jadi GBI itu kayak franchise dia. Di dalam GBI ada beberapa GBI ya. Ada beberapa GBI. Salah satunya adalah GBI Rocks yang punya cabang lumayan banyak ya di provinsi-provinsi besar Indonesia, bahkan di luar negeri, di Australia ada, di Amerika ada, di mana-mana dia ada. Ya, jadi ini saya sangat terkejut gitu. GBI Rocks Los Angeles ya, yang dibawa GBI Rocks Jakarta itu mengundang seorang tersangka, sebegitu tidak menghargainya. Dan kepolisian ini bisa memanggil ya, yaitu memanggil sinodenya, pengurus sinodenya, dan juga pengurus GBI Rocks-nya. Ya, jadi GBI Rocks itu adalah salah satu cabang GBI, sama seperti Niko, terus si Gilbert ya.
Kalau GBI Rocks ini bosnya itu namanya Timotius Arifin Teja Sumana. Ya, dia nggak seterkenal si Nico dan Gilbert, tapi GBI Rocks adalah salah satu GBI terbesar. Ya, salah satu gereja GBI terbesar. Dia banyak cabangnya kuat-kuat, ya, dan semua rata. Beda sama Nico dan Gilbert yang terlalu sentralisasi dengan orangnya, figurnya terlalu kuat. Sedangkan pendeta lain tenggelam. Kalau GBI Rocks itu lebih imbang ya. Bahkan kalau di Bali, GBI Rocks itu yang terbesar ya, salah satu yang terbesar. Ya, jadi ini bosnya kalau GBI Rocks itu Timotius Arifin Teja Sukmana. Ya, mereka itu punya church itu luar biasa banyak atau gerejanya itu luar biasa banyak. Ya, dia ada mungkin saya kasih lihat lah, ini GBI Rocks punya cabang ya. Jadi walaupun dia GBI juga, tapi dia berdiri sendiri. Ya, nggak gabung sama GBI yang lain. Ini GBI Rocks ya, khusus GBI Rocks. Dia ada GBI Rocks Jerman, Dubai, ya, Lin 2, Vietnam, Malaysia, Tampa ya di Florida, Melbourne, Brisbane, Netherlands, Polandia, di Lin 1, Taiwan, Singapura, Atlanta, Melbourne City Campus, Rock, Darwin ya, Darwin, Sydney, Melbourne, Dover, Los Angeles. Ya, ini yang Los Angeles. Philadelphia, yang lain-lain ya, banyak sekali. Ini luar biasa nih. Belum lagi yang di Jawa dan juga di Medan juga banyak cabangnya. Ya, jadi salah satu cabangnya yaitu GBI Rocks Los Angeles inilah yang mengundang si Saifuddin Ibrahim. Ya tentu saja atas sepengetahuan dari Pendeta Timotius. Nggak mungkin Pendeta Timotius sebagai bos dari GBI Rocks nggak tahu. Ya kalau sinodenya mungkin nggak tahu. Pusatnya GBI mungkin nggak tahu, karena pusatnya GBI nggak mengurus aktivitas di GBI yang ambil franchise dia ya, yang ngambilin cabang-cabang dia nggak. Jadi kalau GBI Rocks pasti tahu. Jadi GBI ini sistemnya mirip dengan asuransi. Jadi mereka ini memang mirip asuransi. Asuransi itu kalau kamu sampai tahap tertentu, misalnya direktur apa gitu ya, kamu direktur apa kan kamu boleh buka kantor sendiri, ya boleh bikin nama sendiri, bentuk tim sendiri, semua sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh GBI. Jadi orang yang mau pakai nama GBI silakan, kamu buat sendiri, yang penting ada setoran kepada sinode GBI. Dan biasanya nanti udah besar, orang akan pecah. Sama kayak Tiberias ya. Tiberias dulu, sebelum jadi gereja Tiberias, itu GBI Tiberias, yang Yesaya Pariaji itu, yang jual minyak urapan. Terus, gereja Mawar Saron juga dulu, bekas dari GBI Mawar Saron namanya. Terus ada juga si Erastus Sabdono, dulu juga GBI. Banyak. Jadi GBI inilah yang membidani banyak gereja-gereja lain. Ya, ini alamatnya ya di Los Angeles. Inilah gereja yang mengundang Mbah Udin. Ya, ini yang mengundang Mbah Udin, di mana bosnya itu adalah ini. Ya, Timotius Arifin Teja Sukmana. Ya, ini bosnya GBI Rocks. Oke, kita lihat di Saifuddin ya, di mana teman-teman bisa baca ini ya, ke Newport habis melayani di GBI. Jadi Newport ini salah satu pantai yang ada di Los Angeles. Ya, yang ada di Los Angeles. Terus ini dia saat khotbah di GBI Los Angeles. Ya, nggak gede sih gerejanya. Tentu saja nggak gede karena ini kan di Amerika. Dan yang jadi jemaahnya juga orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Bukan orang Amerika ya. Bukan bule, bukan apa. Tapi yang orang Indonesia yang tinggal di Amerika atau sudah jadi warga negara Amerika atau yang kerja atau kuliah. Ya, jadi nggak gede-gede amat. Dan ibadahnya juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia memang bilang ini gereja Indonesia. Ya, ada identitas Indonesianya. Ada beberapa gereja yang memang seperti itu. Jadi mereka nggak targetin gede, mereka targetin buat gereja itu untuk menampung orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ya, jadi contohnya kayak gereja Mawar Sharon buka di Singapura, itu salah satunya kan saya dulu yang bantuin. Jadi saya tahu kalau GMS Singapura dulu dibuat itu tujuannya bukan untuk orang Indonesia yang ada di Singapura. Tujuan awalnya enggak. Tujuan awalnya tuh pengen menjangkau semua orang Singapura. Tapi dalam kenyataannya seiring perjalanan malah terakhir dicap sebagai gereja Indonesia yang ada di Singapura. Terlanjur image itu terbentuk. Terakhir orang Singapura nggak ada yang mau gereja di sana. Yang gereja di sana orang Indonesia semua jadinya. Atau orang Indonesia yang udah jadi warga Singapura.
yang bisa bahasa Indonesia lah, ya, yang ke sana. Padahal khotbahnya pakai bahasa Inggris. Khotbahnya bahasa Inggris. Tapi kalau gereja Indonesia yang buka cabang di luar, yang istilahnya mereka memang khususkan untuk orang Indonesia, biasanya pakai bahasa Indonesia. Sama kayak GBI ini, dia pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya agak bingung kenapa GBI yang notabene itu adalah gereja Indonesia, punya kantor pusat di Indonesia, tapi mengundang Saifuddin Ibrahim. Apakah mereka nggak tahu bahwa Saifuddin ini tersangka? Saya rasa nggak mungkin nggak tahu ya. Ini heboh loh. Kalau orang awam nggak tahu mungkin. Orang awam yang ada di Amerika, orang Indonesia ya, yang tinggal di Amerika, nggak kenal Saifuddin masih mending. Atau orang Indonesia yang biasa-biasa gitu ya, dari 10 orang mungkin yang tahu Saifuddin cuma 2, 3 orang gitu. 7-nya nggak tahu. Tapi ini gereja loh. Kita di dunia tentang agama, tentu saja semua tahu Saifuddin. Apalagi Saifuddin juga menggunakan izinnya GBI untuk mendirikan GBI Murtadin ya. Itu nanti kalau berdiri, namanya akan jadi GBI Murtadin. Ada identitasnya. Jadi memang kalau di GBI itu kamu boleh pakai nama identitas kamu setelah GBI-nya. Ya, jadi Saifuddin itu adalah GBI kalau si HTD bilang ya. GBI adalah Saifuddin, Saifuddin adalah GBI. Itu nggak bisa dilepas gitu kan. Tetapi yang saya nggak habis pikir, kok mau GBI-nya ya? Kok mau mengundang orang yang sudah jelas-jelas menjadi tersangka, coy. Walaupun memang ada namanya ajas praduga tak bersalah. Ya, oten-oten pasti akan bilang, ya nggak bisa dong. Saifuddin tersangka di Indonesia. Di Amerika dia bukan tersangka. Di Amerika nggak ada penistaan agama. Loh, ya. Kita nggak masalah kalau gereja Amerika ngundang Saifuddin. Karena bagi mereka Saifuddin itu ya orang Indonesia yang lagi di Amerika. Mereka nggak peduli dengan kasusnya di Indonesia. Tapi ini GBI, coy. GBI yang kantor pusatnya di Indonesia. Nggak menghargai artinya. Ya, itu nggak boleh. Kecuali GBI Amerika tuh ya berdiri sendiri, buat PT sendiri, buat izin sendiri di sana. Jangan tunduk kepada GBI Indonesia, nggak bisa gitu kan. Terus ada oten-oten bandingkan dengan, oh bagaimana dengan Zakir Naik? Zakir Naik diundang sama pemerintah Indonesia, padahal dia sudah jadi tersangka di India. Beda coy. Indonesia ngundang Zakir Naik. Yang ngundang itu IO Indonesia, perusahaan Indonesia yang buat acara. Mereka juga nggak akan peduli dengan di India. Sama seperti saya bilang, gereja yang ada di Amerika, mereka undang Saifuddin, mereka juga nggak peduli dengan yang ada di Indonesia. Ya, nggak akan peduli. Beda gereja-gereja Amerika, ya. Terus yang di Indonesia nih IO Indonesia yang undang Zakir Naik. Tapi GBI undang ini nggak boleh. Ini ibaratnya bayangkan, Zakir Naik misalnya yang undang itu adalah perusahaan, ya perusahaan India yang punya cabang di Indonesia. Perusahaan India yang punya kantor di Indonesia ngundang Zakir Naik. Saya berani jamin, itu head office-nya yang di India dipanggil langsung sama pemerintah. Langsung disidang itu sama pemerintah India. Ya, pasti disidang. Inilah pemerintah Indonesia harusnya panggil nih GBI. Nggak boleh. Kamu nggak menghargai. Terlepas nanti hukumnya bisa kena nggak ya? Saya nggak gitu ngerti hukum, tapi setahu saya nggak boleh. Ya, saya nggak gitu pakar hukum ya, bukan Edis yang selalu mengaku pakar gara-gara udah cek di YouTube, udah cek di Google. Saya udah cek di Google, nggak boleh itu. Ya, karena memang dia punya izin, masih izin Indonesia. Terlepas dari masalah hukumnya, secara moral, ya, secara hati nurani, secara toleransi dan saling menghargai, apa yang dilakukan GBI Rocks Los Angeles ini sudah sangat kurang hajar. Mereka tidak menghargai pemerintah Indonesia. Ya. Itu masalahnya tidak menghormati pemerintah Indonesia. Perusahaan-perusahaan ya atau gereja-gereja atau organisasi seperti ini ya benar-benar harus ditindak tegas sama pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak punya marwah dan harga diri dan dihargai oleh perusahaan atau organisasi yang tunduk atau berdiri di Indonesia, itu benar-benar harus disikapi dengan tindakan yang lebih tegas. Bahaya kalau enggak. Ya. Bahaya kalau enggak seperti ini. Kebiasaan. Merasa dirinya lebih hebat dari pemerintah, merasa dirinya lebih besar. Merasa, wah saya kenal banyak orang-orang hebat. Ya.
Saya nggak peduli dengan kepolisian yang sedang menjadikan Saifuddin tersangka. Kami kenal pemerintah, presiden, menteri-menteri. Kami kenal, kami bisa lobby. Itu nggak menghargai namanya. Ini tersangka. Seberapa urgent Anda mengundang Saifuddin? Memangnya kalau GBI Los Angeles nggak undang Saifuddin, GBI-nya jadi bangkrut, GBI-nya jadi tinggalin? Enggak kan? Apa sih urgensi ngundang seorang Saifuddin? Kan intinya kalian ngundang dia supaya dia ada kerjaan, supaya dia dapat PK, supaya dia bisa survive. Kalian mensupport kehidupan Saifuddin. Tujuannya memberikan dukungan kepada Saifuddin. Ini yang nggak boleh. Etikanya dilanggar. Kita tuh ada moral, coy. Ya. Saat saya misalnya di Amerika, saya tahu orang ini jadi tersangka. Ya. Saya nggak mungkin undang dia berbicara atau undang dia kerja. Ya. Kerja nggak mungkin. Kalau saya cuma sekedar traktir makan, kirimin makanan, ya udah. Kami juga tahu bagaimana support dari gereja-gereja terhadap si Saifuddin. Bagaimana GBI itu support habis-habisan kepada kehidupannya Saifuddin. Kami tahu. Tapi kalau yang namanya support kehidupan, ya udah bocah mana. Itu nggak masalah. Ya, nggak bisa diapa-apain. Tapi mengundang Saifuddin khotbah, no, itu pelanggaran besar. Dan pemerintah harusnya tegas. Berikan sanksi kepada GBI, ya, agar ini nggak terulang. Paling nanti GBI yang sanksikan GBI Rocks-nya. Ya, GBI Rocks-nya nanti sanksikan GBI Los Angeles. Memang sistemnya seperti itu, hierarkinya seperti itu, susunannya. Ya. Nggak mungkin pemerintah Indonesia yang surati GBI Rocks Los Angeles, nggak bisa. GBI Rocks Los Angeles nggak akan peduli, nggak akan peduli. Ya, karena dia nggak akan menghargai pemerintah Indonesia. Kedutaan Indonesia yang ada di Amerika wajib nih panggil GBI Rocks juga yang ada di Los Angeles untuk klarifikasi saja. Kalau cuma sekedar klarifikasi ini bisa. Ya, kenapa? Kamu membantu menyembunyikan tersangka. Jelas-jelas, kamu ini warga Indonesia, kamu ini gereja Indonesia. Kamu membantu tersangka, harusnya malah kamu yang nangkapin tersangkanya. Ya, kalau kamu adalah warga yang baik, organisasi yang mematuhi Indonesia, ya, dan juga respect kepada pemerintah Indonesia, harusnya malah kamu yang nangkapin si Saifuddin atau memberitahukan lokasinya di mana. Pak, ini tersangkanya Pak, udah kami amankan. Kalau GBI adalah gereja yang benar, harusnya dia amankan nih Saifuddin. Hubungi kedutaan Indonesia yang ada di Amerika. Pak, ini orangnya. Sudah kami tangkap. Bagaimana? Ya, nanti baru kedutaan Indonesia koordinasi dengan kepolisian Amerika. Apakah boleh dia dikirim pulang ke Indonesia saja? Harusnya seperti itu. Tapi kan ini enggak. Ya. Malah diundang supaya dapat PK. Supaya dia bisa terus survive di Amerika. Tapi saya nggak tahu ya, apa yang ada di otaknya Pak Timothy, Pendeta Timothy ya, sampai mau. Apa karena mungkin satu letting, teman. Ya, teman seperjuangan sama-sama di GBI. Beda cabang doang gitu kan. Dia GBI Rocks, kalau si Saifuddin GBI Murtadin, harus saling support karena sesama pendeta. Saya nggak tahu juga. Ya, atau dari Gilbert Lumondong yang kasih kenal gitu kan. Dibantu tuh murid saya si Saifuddin, kasihan lagi terkantung-kantung hidupnya di Amerika. Saya nggak tahu juga. Tapi memang kalau kekristenan saya nggak pernah ragu masalah keuangan mereka. Dana mereka kuat. Cuman kadang-kadang itulah. Orang kalau udah kaya, udah punya status, terlalu sombong. Anggap remeh pemerintah. Ya, saya juga punya banyak teman seperti itu. Merasa punya backingan yang paling atas, maka yang bawahnya nggak pernah dihargai. Ya, sering itu kejadian. Nanti begitu bawahnya naik ke atas, baru pusing mereka. Ya, saya selalu bilang, ya kita nggak bisa tebak kan. Hari ini dia cuman tai kucing kita anggap ya, bukan siapa-siapa. Besok jadi orang penting, besok jadi presiden salah-salah. Hargailah semua orang. Hargailah semua orang. Jadi GBI ini harusnya lebih bisa menghargai pemerintah Indonesia, ya. Harusnya ya udah nggak usah terlibat. Sama seperti yang dilakukan oleh GBI kepada Kosman. Ya udah, kami sudah pecat Kosman. Kami nggak tahu dengan Kosman. Walaupun mungkin di belakang dia support. Tapi minimal dia kasih tahu bahwa kami nggak support dengan orang
yang suka menista agama lain, menyerang agama lain. Apakah di ajaran kekristenan itu ada? Harus menyerang Islam, harus menjelekkan Islam. Kecuali ada ajaran itu, nggak masalah. Kalian artinya memberitakan sesuai dengan isi Alkitab kalian. Walaupun memang ya di Alkitab ada orang bilang, bang, ada bang isinya bang. Ya, menggunakan segala cara. Ya, beritakan Injil dengan segala cara gitu kan. Harus licik seperti ular atau setan gitu kan. Beritakan gitu, jadikan semua orang muridku. Ya memang, tapi kan implementasinya nggak boleh suka-suka juga dong. Ini saya nggak ngerti ini kenapa bisa kecolongan ya, sampai dia bisa khotbah di Amerika nih ya. Kita lihat bentar. Tuan merdeka. Ikut kata saya anak perempuan merdeka. Sekali. Ya ini videonya jelek bukan karena saya ya, saya Pudin yang waktu rekam mungkin signalnya kurang bagus karena dalam ruangan ya, jadi agak jelek hancurnya. Ya inilah GBI Rocks ya, salah satu cabang GBI, luar biasa banyak, di Medan juga ada deh ya, ada di Bali, Jawa, NTT, NTT, Sumatera, Maluku, Papua ya, di Sulawesi sama Kalimantan belum ada, kalau yang GBI Rocks, tapi GBI yang lain ada. Dan dia jumlah jemaatnya lumayan banyak ya, kita bisa lihat. Ini yang di Sumatera nih, karena ada si Malingkar B, si Borong-Borong. Nah ini si Borong-Borong yang kemarin kasus juga nih, GB Rock si Borong-Borong yang kasus sama orang Batak di Pulau Samosir yang si Luga bilang dia yang tolongin ya. Dia klaim dia tolongin karena orang si Borong-Borong inilah, GB Rock si Borong-Borong ini yang sok-sok manjat-manjat ke Pusuk Buit, ya, ke situs Pusuk Buit. Oke, jadi di sini mungkin saya cuma mau mempertegas hal ini. Semoga video ini ditonton oleh salah satu orang yang ada di GBI dan bisa disampaikan, ya terutama dari GBI Rocks kalau ada yang nonton, ya ada salah satu jemaat GBI Rocks ataupun ya pendetanya sekalipun. Ya, ini pesan saya. Ya, hargai pemerintah Indonesia. Kalau enggak saya akan sounding terus. Saya akan sounding terus kalau pemerintah Indonesia atau kepolisian wajib memanggil GBI. Ya, akan saya sounding terus ini. GBI itu harus dipanggil, memberi kesaksian kenapa bisa ada seorang tersangka yang jelas-jelas sangat dicari di Indonesia tiba-tiba khotbah dan diservis oleh GBI Rocks di Los Angeles. Tolong kalian jawab ini, para orang-orang yang ada di GBI, yang pastinya kalian benar-benar nggak menghargai pemerintah Indonesia. Padahal kalian di Indonesia, kalian cari makan di Indonesia. Ya, gereja kalian berdiri dengan megah di Indonesia, tapi kalian sebegitu tidak menghormatinya pemerintah Indonesia. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Contoh nih, ya, saya punya cabang di seluruh Indonesia. Ya, saya punya cabang di seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada satu orang, dia di Aceh itu udah kena kasus. Dia di Aceh udah kena kasus nih. Dicari, mungkin yang dilanggar adalah hukum adat. Ya, kita bilang hukum adat lah. Hukum adat Aceh dia langgar. Terus dia melarikan diri ke Jakarta. Ya, dia melarikan diri ke Jakarta. Secara hukum Indonesia nggak bisa tangkap dia. Karena yang dilanggar hukum adat yang ada di Aceh. Tiba-tiba salah satu kantor saya yang ada di Jakarta mau pekerjakan dia. Begitu saya lihat, pasti akan saya tolak. Ngapain saya pekerjakan orang itu? Macam nggak ada orang lain aja yang bisa saya pekerjakan. Karena saya tahu saya pekerjakan orang itu, ya maka orang Aceh akan marah dengan saya. Pemerintah Aceh akan menegur saya. Saya punya cabang di Aceh. Saya harus menghormati pemerintah Aceh. Ya, harus menghormati pemerintah daerah yang ada di sana. Sama seperti GBI Los Angeles. Apa nggak ada lagi pendeta lain yang bisa kamu suruh untuk isi khotbah? Harus sampai Saipudin. Banyak pendeta lain. Banyak orang lain bisa isi khotbah. Kenapa harus Saipudin? Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa harus Saipudin Ibrahim yang tersangka? Dan ini tersangka penistaan agama. Berita hoax. Yang notabene ada hubungan, kecuali lain bidang ya. Contoh, si Saipudin Ibrahim diundang untuk ngajarin cara buat kloset. Ya, cara semen jamban. Ya, cara membuat jamban yang benar. Masih mending, nggak ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Dengan apa yang dia nistakan, ya, dengan apa kasus hukumnya. Ini gereja kok ngundang orang-orang yang seperti ini. Saya nggak ngerti ya apa yang ada di jalan pikirannya. Tapi yang pasti ini melanggar.
dan harus ditindak tegas. Saya harap kepolisian segera memanggil pengurus yang ada di GB Rocks untuk mengklarifikasi kenapa, supaya nggak terjadi lagi ya. Jangan nanti dijadikan pendeta tetap setiap minggu di sana khotbah. Ini malah mengganggu ya, dan membuat pemerintah Indonesia, kepolisian kita makin susah untuk menangkap Saifuddin. Harapannya kan Saifuddin ini bisa pulang gitu, setelah dia kere, setelah dia nggak ada duit, mau nggak mau pulang. Tapi ini malah, ya ini akan membuat Saifuddin makin merasa dirinya di atas angin, ya merasa, wah saya disupport kok habis-habisan oleh gereja, oleh semua organisasi, saya disupport gitu kan, ngapain saya takut dengan pemerintah Indonesia, kecil pemerintah Indonesia gitu kan, bahaya, ya. Itu aja sih dari saya yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Menurut pendapat kalian bagaimana? Ya, terutama nih oten-oten nih saya harap. Ya teman-teman Kristen, ya, saya minta untuk meluangkan waktu, tapi tolong isi yang berbobot di kolom komentar. Pendapat kalian ya, masalah GBI mengundang Saifuddin untuk khotbah. Menurut kalian pantas nggak? Etis nggak? Ya, jadi menurut kalian nih ya, jangan kalian tulis HMC begini-begini ya. Kita bahas yang ini dulu deh, sesuai konten gitu. Karena oten-oten ini kebiasaan kali entah apa-apa aja yang ditulisnya. Ya, makasih buat semuanya, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.